berbahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Christophorus Ningka SPD, guru bahasa Inggris di SMA Swasta Seminari Pius 12 Kisol. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita seputar kurikulum Merdeka, khususnya bagaimana literasi digital dipahami, dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah kami. Tayangan ini merupakan salah satu seri dari beberapa video inspirasi tentang kurikulum Merdeka yang akan kami sajikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat menyaksikan. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Literasi digital sangatlah penting dalam konteks pendidikan modern karena telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, demikian juga setiap guru, saya kira harus menjadi pengontrol dan pengelola segala informasi yang tersedia pada media, khususnya media digital. Nah, kehadiran guru, demikian juga kepala sekolah, adalah untuk memastikan semua informasi itu memang dipakai, diperlukan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Karena itu dibutuhkan yang namanya kecakapan digital. Ketika seorang guru menggunakannya secara bijak, cerdas, dan tepat untuk mendukung pembelajarannya di kelas. Secara umum, literasi digital memiliki banyak manfaat yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, akses informasi. Literasi digital memungkinkan individu mengakses informasi dengan lebih efisien dan efektif melalui internet. Hal ini membuka pintu bagi sumber daya pendidikan, berita, riset, dan hiburan yang lebih luas. Yang kedua, komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi secara digital menjadi keterampilan kunci dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Literasi digital memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam komunikasi online, termasuk email, media sosial, dan platform kolaboratif. Yang ketiga, pengembangan karir. Di era digital, banyak pekerjaan yang membutuhkan keterampilan literasi digital. Menguasai alat-alat dan platform digital dapat meningkatkan peluang karir dan membantu seseorang bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Di dunia pendidikan, literasi digital memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya belajar online, platform pembelajaran, dan alat-alat kolaboratif. Hal ini membuka peluang pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan inovatif.
Yang kelima, pengembangan kreativitas. Menggunakan alat-alat digital dan platform online dapat mendorong pengembangan kreativitas. Hal tersebut mencakup pembuatan konten digital, desain grafis, pengeditan video, dan pengembangan keterampilan kreatif lainnya. Bagi guru, literasi digital memiliki sejumlah manfaat yang dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia digital. Beberapa manfaat literasi digital bagi guru adalah: yang pertama, pengembangan keterampilan pengajaran yang lebih efektif. Guru yang memiliki keterampilan digital dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran mereka. Hal ini mencakup penggunaan perangkat lunak pembelajaran, sumber daya daring, dan alat-alat interaktif untuk membuat pengalaman belajar lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Yang kedua, akses ke sumber daya pendidikan online. Literasi digital memungkinkan guru untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya pendidikan online. Mereka dapat menggali berbagai materi pembelajaran, modul, video pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, kemampuan membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi. Guru yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik dapat membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi. Mereka dapat memberikan arahan tentang cara menggunakan perangkat lunak, alat digital, dan sumber daya online secara bijak dan efektif. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang relevan dengan teknologi. Literasi digital memungkinkan guru untuk merancang pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tuntutan era digital. Guru dapat memasukkan keterampilan digital, literasi media, dan konsep teknologi ke dalam materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong kolaborasi dan koneksi. Guru yang memiliki kemampuan literasi digital dapat menggunakan platform online untuk berkolaborasi dengan guru lain, berbagi ide, praktik baik, dan berpartisipasi dalam komunitas belajar. Hal ini membantu para guru tetap terhubung dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Berkenan dengan manfaat literasi bagi guru, ya. Saya melihat bahwa ada banyak manfaatnya jika guru dengan segala kecakapan atau kompetensinya memanfaatkan segala informasi yang tersedia secara digital, katakanlah demikian. Manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang guru adalah mereka bisa mengembangkan dirinya dalam misalnya mendesain pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Lalu yang kedua, mereka bisa memanfaatkan konten-konten digital itu untuk pembelajaran yang bersifat daring misalnya. Dan saya kira juga ini ruang untuk berkolaborasi, karena dunia di dalam kelas itu dunia yang terbatas, tetapi dunia virtual, dunia yang sangat-sangat luas, seorang guru bisa terkoneksi dengan siapa saja, dengan materi pembelajaran apa saja, dengan sumber-sumber belajar apa saja yang dia bisa manfaatkan bawa ke kelas nyata ketika dia melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Saya kira itu beberapa manfaat penting dari literasi digital bagi seorang guru. Literasi digital dan kompetensi guru abad 21 saling terkait dan memiliki hubungan yang sangat erat karena masing-masing memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan peserta didik untuk sukses dalam dunia modern yang terus berubah. Beberapa hubungan antara literasi digital dan kompetensi guru abad 21 adalah: yang pertama, pemahaman teknologi. Guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, serta memastikan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang relevan. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Guru perlu mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui metode pembelajaran yang mendorong analisis mendalam dan solusi inovatif. Yang ketiga, kemampuan berkolaborasi. Guru harus dapat memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Guru perlu mengajar peserta didik cara berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk penggunaan media digital untuk menyampaikan ide dengan jelas. Yang kelima, keterampilan pengajaran berbasis proyek. Guru perlu memiliki keterampilan merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang melibatkan teknologi sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi, dengan memiliki kemampuan literasi digital dan kompetensi guru abad 21 yang baik, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa dalam menghadapi tuntutan zaman modern. Literasi digital dan penerapan kurikulum Merdeka Belajar memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks pendidikan modern. Kaitan antara literasi digital dan kurikulum Merdeka yang saat ini berlaku ya. Saya melihatnya begini. Guru dan juga para siswa harus meningkatkan kecakapannya di dalam bidang teknologi. Nah, di dalam ruang-ruang teknologi itu mereka bisa mendapatkan banyak sumber belajar yang tidak terbatas. Mereka bisa memanfaatkan untuk menambah wawasannya dan memperoleh sumber-sumber pengetahuan atau sumber belajar itu dari sana. Tapi lagi-lagi guru dan siswa harus mampu memanfaatkan itu, atau katakanlah mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar menyediakan berbagai macam fitur menarik dan memiliki hubungan erat dengan proses pembelajaran di kelas. Platform ini juga menyediakan berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme seorang guru.
berbicara mengenai literasi digital sebenarnya berbicara tentang bagaimana kemampuan seseorang itu dalam memanfaatkan berbagai informasi dan lain sebagainya itu yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat digital, atau dalam hal ini bersifat penggunaan teknologi. Berkaitan sama literasi digital ini untuk pembelajaran matematika, sebenarnya sudah cukup banyak yang saya terapkan. Yang paling sederhana itu mungkin dalam pemaparan materi itu penggunaan PPT yang paling sederhana, atau Canva untuk presentasi, itu mungkin yang paling sederhana. Kemudian untuk yang lebih kompleksnya lagi itu bagaimana saya menerapkan pembelajaran itu untuk menemukan konsep-konsep tertentu dalam matematika. Salah satunya itu yang paling sederhana yang pernah saya buat untuk membantu teknologi itu membantu bagaimana mengukur sudut. Di sini dalam hal ini sudutnya itu bisa tentang sudut elevasi dan depresi dengan memanfaatkan salah satu aplikasi yaitu Inclinometer. Itu bisa di-download di Play Store. Kemudian selain pemanfaatan teknologi untuk menghitung sudut tadi, itu ada juga teknologi salah satu aplikasi itu GeoGebra. Bagaimana saya gunakan aplikasinya untuk menemukan konsep mengenai karakteristik grafik fungsi kuadrat. Setelah itu, selain menemukan konsep itu, teknologi yang saya gunakan juga itu berkaitan dengan bagaimana saya menggunakan Microsoft Excel atau SPSS dalam hal ini pada materi tentang penelitian itu tentang statistika. Jadi ada penelitian korelasi. Di sini kami menggunakan teknologi untuk membantu perhitungan, apalagi data-data yang diperoleh itu adalah data-data mentah yang diperoleh dari BPS. Jadi angkanya besar sehingga memerlukan bantuan teknologi untuk menghitungnya. Mungkin untuk literasi digital yang saya terapkan dalam pembelajaran matematika itu seperti itu. Setelah saya menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tersebut, cukup banyak dampak yang saya rasakan, baik untuk saya sendiri maupun untuk siswa. Saya mulai untuk siswa terlebih dahulu. Jadi dampak yang saya lihat yang dari siswa itu, siswa menjadi lebih antusias dalam belajar karena adanya pemanfaatan teknologi. Apalagi bisa dikatakan generasinya mereka itu generasi yang melek teknologi. Jadi mereka senang sekali kalau belajar menggunakan teknologi, apalagi kalau pakai HP. Mereka itu senang sekali, sehingga mereka menjadi lebih antusias, lebih aktif, dan dari hasil refleksi yang mereka kumpulkan juga itu sebagian besar berharap bahwa untuk pembelajaran selanjutnya itu sebaiknya banyak memanfaatkan teknologi-teknologi. Jadi itu untuk siswanya. Sedangkan dari saya, dampaknya yang saya rasakan itu saya lebih merasa terbantu. Adanya teknologi itu saya menjadi lebih terbantu, baik mencari informasi, kemudian penjelasan dan lain sebagainya itu bisa lebih mudah. Jadi saya tidak harus mencatat lagi, tapi bisa saja melalui website-website atau melalui data-data dokumen-dokumen online yang bisa kita tinggal download, kemudian kita bagi, kita sharing, dan penilaian-penilaian tertentu juga bisa kita manfaatkan aplikasi-aplikasi atau platform yang memang menyediakan atau fungsinya adalah untuk melakukan asesmen. Jadi saya dari sisi guru lebih terbantu. Selain lebih terbantu, saya juga merasa bahwa saya menjadi lebih kreatif, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dengan ada teknologi ini saya harus lebih banyak belajar supaya tidak hanya pengetahuan saya yang berkembang, tapi juga kreativitas saya sebagai seorang guru itu lebih berkembang. Mungkin itu untuk dampaknya. Terima kasih. Sejauh ini saya menggunakan dalam pembelajaran konteks pelajaran bahasa Jerman yang saya terapkan di kelas. Yang pertama itu penggunaan media ajar. Aplikasi yang saya gunakan adalah Socrative. Itu saya sudah lakukan tahun lalu dengan kelas 10 dan kelas 11 menggunakan aplikasi itu untuk asesmen SMATIC. Dan yang berikut saya coba belajar yang kedua ini menggunakan aplikasi Boardwell. Kebetulan saya baru dapat pengetahuannya melalui kegiatan webinar. Saya bersyukur karena berkesempatan untuk mengikuti dan juga saya mengetahui bagaimana menggunakannya. Rasanya dampak yang saya dapatkan sebagai seorang guru ketika saya coba desain menggunakan aplikasi terkait dengan literasi digital ini. Pertama, saya mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, kemudian
secara spontan juga saya melihat bahwa saya mampu menggunakan aplikasi itu. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi yang saya terapkan di kelas, menambah wawasan saya dan juga lebih mudah saya mendesain pembelajaran. Memang selama ini yang saya kebanyakan yang saya lakukan adalah pembelajaran yang konvensional. Hari ini saya coba dengan desain yang baru, menggunakan literasi digital dengan aplikasi Socratic dan juga Wortel. Dampak itu bagi saya sebagai seorang guru. Dampak bagi siswa juga ada. Siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dan juga kemasan desain-desain di dalamnya menggugah siswa untuk lebih mencari tahu banyak tentang pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat, kemampuan literasi digital adalah salah satu modal penting bagi seorang guru dalam menuntun peserta didik bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru meningkatkan kompetensinya dalam literasi digital serta memanfaatkannya dengan bijak dan cerdas sesuai dengan kegunaannya. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua demi menghasilkan generasi muda yang terampil, inovatif, serta berdaya saing. Sekian dan terima kasih.